Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Saat malam tiba, warna gelap dan suram menutupi langit dan bumi. Di bawah pengaruh kegelapan, kekuatan Yuan tertahan. Di pegunungan yang berada tidak jauh dari kota ratusan gajah, ada api unggun yang sedang menyala. 3 sosok duduk diam di samping api unggun. Meskipun lolongan terus-menerus dari Demonic Beast bisa terdengar sepanjang malam, wajah mereka tetap tenang. 3 sosok ini adalah trio Lindong yang telah bepergian tanpa henti ke kota 1000 gajah. Karena jarak antara barat laut dan kota 1000 gajah sangat panjang, bahkan jika trio Lindong memaksimalkan kecepatan mereka, mereka masih membutuhkan hampir 5 hari untuk mencapai tempat itu. Saya pikir kita akan dapat mencapai kota 1000 gajah besok, ucap Lindong tersenyum sambil meregangkan punggungnya di samping api unggun. Little Flame mengangguk, wajah Little Martin tetap tampak malas. Dia mengangkat matanya dan melirik ke sekeliling kegelapan dan berkata, "Kali ini aku tidak bisa merasakan ada yang mengikuti kita. Tampaknya kedua orang itu telah mundur," ucap Little Martin. Dikabarkan ada anggota sekte super yang berdiri di kota 1000 gajah, sehingga orang-orang yang tidak diketahui tidak berani mencari masalah pada kita, ucap Lindong dengan jelas. Little Martin menganggukkan kepalanya sambil bersandar pada pohon besar. Pada malam ini, gerombolan iblis yang kejam mengitari pegunungan. Namun, mereka tidak berani mendekati trio Lindong. Tampaknya seolah-olah ada sesuatu yang mereka takuti di daerah ini. Dengan kalian berdua di sini, itu lebih dari cukup untuk menimbulkan ketakutan pada gerombolan Demonic Beast itu, ucap Lindong tidak bisa menahan tawa ketika melihat adegan ini. Selama 5 hari perjalanan tergesa-gesa, mereka praktis tidak menemui hambatan apapun. Sudah cukup lama sejak mereka terakhir menikmati sensasi riang dan santai setelah memasuki Ancient Battlefield atau medan pertempuran kuno. Saat ini, di samping Lindong, Little Flame menjadi semakin luar biasa, sementara Little Martin telah mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Keduanya cukup kuat untuk mengurus diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Lindong tidak perlu lagi mengalami kesusahan dan hati-hati menyusun strategi tentang bagaimana menangani berbagai musuh yang kuat. Gerombolan binatang seperti apa ini? Jika kalian dapat memasuki kota setan, kalian akan melihat seperti apa gerombolan binatang yang asli, ucap Little Martin meringkuk bibirnya. Kota setan ya? Jika ada peluang di masa depan, saya sangat ingin pergi ke sana dan mengalaminya, ucap Lindong tertawa. Dia agak ingin tahu tentang wilayah mistis dan asing itu. Bukan tugas yang mudah untuk memasuki kota setan. Yang memisahkan wilayah Swan Timur dan kota setan adalah Laut Setan Chaos yang begitu besar sehingga seseorang tidak akan bisa terbang. Bahkan ketika saya berada di puncak saya harus tetap berhati-hati ketika menyeberangi lautan itu, ucap Little Martin menjelaskan. Lautan setan? Lindong bergumam. Untuk beberapa alasan dia merasa agak akrab. Pada peta yang Anda dapatkan di menara simbol Master Kotayan, ada lokasi simbol leluhur kedua yang ditandai di atasnya. Disitulah letak lautan setan, ucap Little Martin melanjutkan. Pada saat ini, Lindong tiba-tiba mengerti sesuatu. Simbol leluhur kedua. Ada 8 simbol leluhur secara total. Sudah cukup lama sejak hari Lindong memperoleh simbol leluhur melahap. Tanpa memiliki kekuatan simbol leluhur melahap, akan sangat sulit bagi Lindong untuk mencapai statusnya saat ini dalam 1 atau 2 tahun. Jadi, dia juga memiliki minat yang kuat pada jenis artefak seperti simbol leluhur ini. Di antara 8 simbol leluhur, selain simbol leluhur yang melahap yang Anda miliki, saya juga melihat seorang pria yang memiliki simbol leluhur cemerlang. Orang itu adalah individu yang luar biasa dan kejam. Dia mampu menguapkan seluruh sungai dengan membalikan telapak tangannya. Selama hari-hari itu, saya telah dimanfaatkan olehnya berkali-kali. Orang itu adalah entitas peringkat teratas di bumi. Anda mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan, ucap Little Martin mengenang. Ekspresi penasaran melintas di mata Lindong. Jelas, dia agak ingin tahu tentang hal itu. Seberapa kuat simbol leluhur seperti itu? Tanya Lindong. Anda tidak perlu iri padanya. Simbol leluhur melahap adalah simbol paling misterius dari 8 simbol leluhur. Tentu saja ada sesuatu yang sangat kuat mengenainya. Hanya saja kemampuanmu belum mencapai level itu. Oleh karena itu, kamu tidak dapat sepenuhnya melepaskan potensinya, ucap Little Martin menjelaskan dengan malas. Lindong mengangguk sedikit. Meskipun dia tahu tentang kemampuan simbol leluhur lainnya, dia tahu prinsip untuk tidak menggigit lebih dari apa yang bisa dikunyah.
Saat ini, ia bahkan belum bisa sepenuhnya mengendalikan simbol leluhur melahap. Jika dia cukup beruntung untuk mendapatkan lagi simbol leluhur, akan sulit baginya untuk menguasainya juga. Dan waktu itu, dia mungkin akan melukai dirinya sendiri. Setelah melihat Lindong mengekspresikan pemahaman terhadap masalah ini, Little Martin tidak berbicara lagi. Kemudian, dia memasukkan jari-jarinya ke dalam api unggun dan bermain dengan gumpalan api yang membosankan. Setelah beberapa saat, jari-jarinya tiba-tiba bergetar dan alisnya mengerut. Pada saat yang sama, Lindong dan Little Flame merasakan sesuatu juga. Mereka mengangkat kepala mereka dan melihat ke dalam kegelapan hutan di depan mereka. Sepertinya ada suara langkah mendesak yang datang melalui kegelapan. Tangan Little Flame perlahan-lahan meluncur ke bawah dan meraih tongkat logam berwarna hitam di sampingnya dengan sigap. Setelah beberapa saat, 3 sosok berjalan keluar dari kegelapan. Yang pertama adalah lelaki yang tampak liar, yang tubuhnya agak berotot. Mengikuti di belakangnya ada 2 gadis. Salah satu gadis mengenakan pakaian merah, tubuhnya yang ramping, dan wajahnya juga sangat indah. Di belakang gadis ini, ada seorang gadis remaja yang berpakaian hijau. Wajahnya indah. Dalam matanya yang besar, terlihat jejak kurangnya kedewasaan dan pengalaman yang akrab dengan Lindong. Lindong melirik ketiga orang itu. Teman, jalan kami telah diblokir oleh gerombolan binatang. Kami memilih untuk mundur ke tempat ini ketika kami melihat api unggun di sini. Bisakah kami beristirahat sebentar di sini? Ucap pria yang tampak liar menangkupkan tangannya dan meminta setelah memindai trio Lindong dengan hati-hati. Tidak boleh, ucap Little Martin menjawab dingin saat dia mengangkat matanya. Dia merasakan sesuatu yang menyusahkan tentang ketiga orang ini. Saat melihat kekasaran Little Martin, alis gadis berbaju merah itu sedikit berkobar. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh pria itu dengan tergesa-gesa. Di malam yang gelap ini, seluruh jajaran gunung dipenuhi dengan gerombolan binatang. Namun, tempat ini anehnya kosong. Bahkan, gerombolan binatang itu tidak berani untuk mendekati tempat ini. Tetapi, karena kalian tidak ingin diganggu, kami akan meninggalkan tempat ini, ucap pria itu sedikit menggertakkan giginya. Dia dengan jelas berbalik dan bersiap untuk pergi. Selain pria itu, gadis remaja berbaju hijau menggigit bibirnya dengan ringan. Dan dengan sedikit ketakutan di mata hitamnya yang besar, dia melihat trio Lindong dan bertanya dengan malu-malu. 3 saudara besar, kami tidak akan mengganggu kalian. Kami hanya akan beristirahat di samping kalian untuk sementara waktu. Setelah gerombolan binatang pergi, kita juga akan pergi. Jika kalian keberatan, kami dapat menawarkan Anda beberapa pil nirvana sebagai gantinya, ucap gadis itu. Baik, beri kami 2 juta pil nirvana, ucap Little Martin menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah gadis remaja berbaju hijau itu memerah karena malu dan mata besarnya menjadi berair tak terduga. Perilaku gadis kecil ini membuat Little Martin tercengang. Mereka yang berhasil sampai ke Ancient Battlefield dianggap yang terbaik di kekaisaran masing-masing. Tapi saudaraku hanya bercanda. Kalian bertiga datanglah dan duduk beristirahat, ucap Lindong yang bermain dengan gumpalan api. Tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum ramah pada ketiga orang itu. Tatapannya terpaku pada gadis remaja berpakaian hijau. Tatapannya mengandung tatapan kelembutan yang unik. Gadis remaja ini mengingatkannya pada gadis kecil di rumahnya, King Tan. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Setelah melihat Lindong membuka mulutnya, Little Martin tidak mengatakan hal lain. Di antara mereka bertiga, pria yang tampak liar adalah yang paling kuat. Dia adalah seorang praktisi tahap 3 Yuan Nirvana dan tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Setelah mendengar kata-kata ini, ketiga orang itu jelas-jelas gembira. Setelah sedikit ragu, mereka berjalan menuju api unggun dan duduk dengan teratur di sampingnya. Teman, namaku Sukui. Ini saudaraku Suruo, ucap pria yang tampak liar menangkupkan tangannya ke arah Lindong dan menunjuk ke gadis berpakaian hijau. Kemudian dia menunjuk ke gadis berpakaian merah yang cantik itu. Dan ini adalah teman kami, namanya Liuya. Setelah pria yang tampak liar itu menyelesaikan perkenalannya, dia kemudian menggaruk kepalanya dan melanjutkan. Kami dari Kekaisaran King Besar, Kekaisaran kelas menengah. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong sedikit senang. Orang ini agak berpikiran sederhana. Dengan memperkenalkan dirinya, itu berarti mereka tidak berbahaya. Saya Lindong. Ini adalah 2 saudara laki-laki saya. Yang itu adalah Linian dan Lin Diao. Ucap Lindong tertawa saat dia mengabaikan Little Martin yang memutar matanya dengan marah dan memberinya nama keluarganya. Lagi pula, dia tidak bisa memperkenalkan mereka kepada orang lain dengan memanggil mereka Little Flame dan Little Martin. Kami dari Kekaisaran yang besar, Kekaisaran peringkat rendah, ucap Lindong. Setelah mendengar ini, trio Sukui tercengang. Ekspresi yang luar biasa melintas di mata mereka. Saudara Lindong,
Anda benar-benar dari kekaisaran peringkat rendah? Ucap Suruo. Ketika Lindong melihat ekspresi wajah mereka yang lucu, dia tersenyum sedikit. Setelah bertarung dengan begitu banyak orang di Ancient Battlefield selama hampir 1 tahun, dia tidak memiliki percakapan damai dengan seseorang seperti sekarang. Jika Anda tidak takut saya meracuni Anda, silakan makan ini dan isi perut Anda, ucap Lindong menyodorkan potongan daging. Mendengar kata-kata ini, wajah Suruo memerah. Pada saat ketika dia mengulurkan tangannya untuk mengambil potongan daging, jari-jarinya yang halus secara tidak sengaja menyentuh tangan Lindong. Setelah kontak itu, ekspresi wajah Lindong tiba-tiba berubah sedikit. Little Martin yang acuh tak acuh yang berada di samping Lindong menyipitkan matanya, seolah-olah dia merasakan sesuatu juga. Meskipun Lindong tampak tenang di permukaan, dia sedikit bermasalah di dalam. Dalam sepersekian detik itu, saat dia telah melakukan kontak dengan jari Suruo sebelumnya, dia telah merasakan undulasi Yuan Power yang sangat menakutkan di dalam tubuh gadis itu. Undulasi ini jauh lebih kuat daripada miliknya sendiri dan sangat tersembunyi dengan baik. Lindong yakin bahkan hal yang dia rasakan belum seluruhnya. Artinya gadis ini yang sama dengan usia King Tan memiliki kekuatan menakutkan yang tersembunyi di dalam tubuhnya yang bahkan dia tidak bisa menandingi. Bibir Lindong mengerut sedikit saat matanya tanpa sadar berbalik ke arah Suruo yang saat ini dengan senang hati menikmati daging panggang di tangannya dengan gembira. Dia tidak dapat membayangkan bahwa gadis manis ini adalah seseorang yang bisa menutupi dirinya dengan baik. Lindong dengan santai menawarkan daging panggang ke duo Sukui sebelum bertukar pandangan dengan Little Martin. Dia tahu bahwa Little Martin memiliki indera yang menakjubkan dan pasti telah merasakan sesuatu juga. Ketika Little Martin melihat tatapan Lindong, dia diam-diam mengangguk, menunjukkan untuk Lindong agar sedikit lebih berhati-hati. Di antara ketiga orang ini, duo Sukui tidak perlu dikhawatirkan. Namun, gadis yang disebut Suruo ini adalah seseorang yang bahkan Little Martin tidak bisa tebak sepenuhnya. Jika keluguannya disengaja, itu berarti kemampuan aktingnya benar-benar hebat. Little Flame jelas tidak tahu apa yang telah ditemukan oleh Lindong dan Little Martin. Namun, mengingat pemahamannya tentang keduanya, indranya yang tajam mengatakan kepadanya ada sesuatu yang terjadi. Terima kasih kakak Lindong, ucap Suruo menghabiskan daging panggang di tangannya dan menghapus sedikit minyak di bibir merah mungilnya sebelum mengungkapkan senyum manis kepada Lindong. Lindong samar-samar tersenyum menanggapi. Tatapannya menurun untuk menatap api yang naik. Lindong perlahan bertanya pada ketiganya. Mengingat kekuatan adik perempuan Suruo, gerombolan binatang di pegunungan seharusnya tidak menjadi ancaman bagi kalian semua, bukan? Ucap Lindong. Lalu, atmosfer praktis membeku dalam sekejap. Sukui menatap Lindong dengan kaget, sementara wajah Suruo memucat saat tubuhnya tanpa sadar menyusut mundur. Apa yang kamu tahu? Ucap Sukui berfluktuasi untuk sementara waktu sebelum dia tiba-tiba menatap Lindong dan bertanya. Kultivasi mental energiku agak lumayan. Oleh karena itu, saya bisa merasakan kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Saya tidak tertarik dari mana Anda berasal, tetapi saya juga tidak ingin menjadi target orang lain tanpa alasan. Di Ancient Battlefield atau medan pertempuran kuno, Anda harus memahami kewaspadaan saya, ucap Lindong menjawab dengan nada acuh tak acuh. Anda pikir bahwa kami memiliki agenda tersembunyi? Ucap wanita berpakaian merah dengan marah berkata. Lalu, apa yang kalian inginkan? Siapa yang tidak waspada ketika sekelompok orang yang tidak dikenal tiba-tiba mendekati mereka pada saat seperti ini? Terlebih lagi ketika salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, namun berpura-pura menjadi gadis kecil yang lemah, ucap Little Martin dengan sinis menjawab. Alis Sukui terajut, ekspresinya berfluktuasi. Di sisinya, Suruo masih memberikan penampilan malu. Matanya yang besar diwarnai dengan sedikit kemerahan, seolah dia sekarang mengerti bahwa Lindong dan yang lainnya curiga padanya. Fakta bahwa kalian bertiga memikirkan kami memiliki motif tersembunyi adalah normal, ucap Sukui tak berdaya saat senyuman pahit muncul di wajahnya. Ketajaman saudara Lindong memang tepat. Tubuh adikku memang mengandung kekuatan yang sangat kuat, namun kekuatan itu bukan miliknya. Ya, lebih tepatnya itu bukan miliknya untuk saat ini. Adik kecil sangat berbakat dan dia adalah yang paling menonjol di kekaisaran Great King kami. Namun, karakternya terlalu lemah. Sejujurnya, dia tidak cocok dengan tempat ini, ucap Sukui mengelus kepala kecil Suruo sambil menjelaskan dengan pedih.
Beberapa waktu lalu, kami secara keliru memasuki wilayah kuno. Awalnya, kami mendapat kesan bahwa kami telah menemukan semacam warisan harta karun. Namun pada akhirnya, kami tidak menemukan apapun. Tentu saja, kami tidak meninggalkan tempat itu dengan tangan yang sepenuhnya kosong. Satu-satunya hadiah kami adalah Surou secara tidak sengaja membuka segel dan menggambar kekuatan yang hilang ke dalam tubuhnya. Lindong bingung. Beberapa saat kemudian, dia mendapatkan kembali kesadarannya ketika wajahnya tanpa sadar menegang selama sedetik. Dia telah berjuang keras dan mengalami begitu banyak rasa sakit hanya untuk meningkatkan kekuatannya sedikit. Namun, Surou ini telah membuka segel tanpa disadari dan memperoleh kekuatan besar yang bahkan dia tidak akan sanggup menghadapinya. Little Martin mengerutkan kening saat menatap Surou yang pemalu, seolah-olah sedang berpikir, kekuatan itu sangat misterius dan luar biasa. Dengan demikian, kami benar-benar tidak dapat menyelidikinya, sementara Surou juga tidak bisa mengendalikannya. Tentu saja, kita tahu bahwa kekuatan ini masih dianggap sesuatu yang baik. Selama kekuatan ini tetap pada tubuhnya, dia akhirnya akan terbiasa dari waktu ke waktu. Namun, siapa yang tahu bahwa kita akan ditargetkan oleh beberapa orang setelah mendapatkan kekuatan ini, sehingga kita tidak punya pilihan selain melarikan diri. Apa yang terjadi hari ini adalah sebagian besar karena kami dikejar sampai ke tempat ini, dan kami pasti tidak punya niat buruk terhadap kalian. Oleh karena itu, kalian bertiga tidak perlu khawatir. Kami tidak akan menimbulkan masalah bagi kalian, dan kami akan segera pergi ketika gelombang binatang itu mundur, ucap Sukui berkata dengan getir. Setelahnya, Lindong sekali lagi memandang ke arah Surou yang penakut, sementara dia menatap kembali dengan sedikit ketakutan di matanya. Tenang, tidak apa-apa. Orang ini terlalu paranoid. Dia telah ditipu terlalu banyak di masa lalu, dan dengan demikian, dia menjadi sangat sensitif setiap kali dia menghadapi situasi seperti itu, ucap Little Martin yang tiba-tiba berbicara. Dia dari awal adalah orang yang menentang trio Sukui ini. Namun, senyum lebar dan sangat hangat sekarang muncul di wajahnya yang tampan. Lindong menatap Little Martin dan geli dengan sikapnya. Namun, Lindong tidak mengatakan apapun. Dia mengerti karakter Little Martin dengan baik. Orang ini cerdik dan sama sekali tidak akan melakukan apapun yang tidak bermanfaat. Kenyataan bahwa sikapnya telah berubah begitu cepat berarti dia pasti telah menemukan sesuatu. Menanggapi Little Martin, trio Sukui hanya bisa dengan canggung melihat ke arah Lindong. Mereka bisa mengatakan bahwa Lindong adalah ketua dari kelompok ini. Jika saya terlalu paranoid sebelumnya dan saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun, tolong maafkan saya, ucap Lindong. Saudara Lindong terlalu sopan. Kami sudah sangat bersyukur karena bisa menghindari gerombolan binatang setan di sini, ucap Sukui buru-buru berkata. Pada titik ini, Surou jelas menarik nafas lega. Dia duduk di samping Sukui tapi menjaga jaraknya dari Lindong. Jika saya tidak salah, kekuatan luar biasa yang tiba-tiba muncul di tubuhnya seharusnya menjadi segel roh yang ditinggalkan oleh praktisi yang kuat. Benda ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Namun, jika itu benar-benar dapat dikendalikan, itu dapat memungkinkan seseorang untuk mencapai langit dalam satu langkah. Tetapi jika tidak, seseorang akan diserbu secara diam-diam oleh kekuatan di dalam segel roh dan sepenuhnya diambil alih, ucap Little Martin tiba-tiba. Ketika kata-katanya terdengar keluar, ekspresi trio Sukui berubah drastis. Terbukti, mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan semacam ini akan sangat berbahaya. Saya berharap bahwa gadis kecil ini akan dapat mengendalikan kekuatan itu sendiri. Ini dapat dikatakan sebagai peluang besar yang orang lain akan cari. Lagi pula, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Semuanya datang dengan harga dan resiko, ucap Little Martin. Saya akan mengendalikan kekuatan ini, dan saya akan melindungi kakak besar dan kakak Liuya. Jadi, mereka tidak harus terus melarikan diri, ucap Surou menundukkan kepalanya. Lindong dan Little Martin sedikit tertegun. Jelas, tidak menyangka bahwa gadis yang lemah ini akan memiliki tekad seperti itu. Malam menyelimuti negeri itu ketika nyala api melayang ke udara, melilit semua dengan hangat dan menangkis kegelapan. Seiring berlalunya waktu, kegelapan akhirnya memudar ketika cahaya muncul di cakrawala. Saudara Lindong, terima kasih banyak kepada kalian bertiga untuk semalam. Kami tidak akan tinggal lebih lama lagi, ucap Sukui menatap langit yang sekarang cerah saat dia menghela nafas lega sebelum dengan serius menangkupkan tangannya ke arah Lindong. Tanpa membuang waktu lagi, dia berbalik untuk pergi. Kakak Lindong, kakak Linian, dan kakak Lin Diao, kami akan pergi. Mohon berhati-hati, ucap Surou tersipu sambil melambaikan tangan kecilnya pada trio Lindong. Setelah trio Sukui pergi, trio Lindong tetap duduk di dekat bara yang memudar.
Untuk saat ini, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda untuk bergerak. Potensi gadis kecil itu tidak buruk. Jika dipelihara, prestasinya tidak akan rendah di masa depan. Pohon muda yang bagus, sayang jika terjadi sesuatu, ucap Little Martin melanjutkan. Lindong mengangguk, lalu memutar matanya ke Little Martin. Ayo pergi, selama ini jumlah orang yang kita singgung terlalu banyak untuk dihitung. Tetapi kita belum menyelamatkan siapapun karena kebaikan. Kali ini kita telah membuat pengecualian, ucap Lindong perlahan berdiri. Ledakan Yuan Power yang liar dan penuh kekerasan tiba-tiba terdengar di jalan utama di antara pepohonan hijau. Pohon-pohon besar patah dan sesosok ditembak mundur dengan cara yang menyedihkan dan jatuh di tanah. Segera jejak darah mengalir di sudut mulutnya. Kakak, ucap Surou. Sosok itu mendarat di tanah dengan cara yang menyedihkan. Dua sosok perempuan buru-buru terbang ke pria yang jatuh dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Liuya, lindungi Surou dan pergi dari tempat ini, ucap pria itu yang dipaksa kembali dengan cara yang menyedihkan. Pada saat ini, wajahnya tampak sangat pucat. Dia memaksakan diri untuk berdiri dan berteriak pada dua wanita di sampingnya. Dua orang yang berdiri di sampingnya secara alami adalah Surou dan Liuya. Saya sudah membuang banyak waktu berurusan dengan Anda. Segalanya mungkin akan berakhir hari ini, ucap suara yang mendahului. Segera banyak suara angin membelak dipancarkan dari sekitar tempat itu. 5 bayangan hitam muncul di pohon besar di depan kelompok Sukui dengan cara seperti hantu. Mata mereka menunduk dari atas, tampak mengandung ekspresi menggoda seperti kucing sedang bermain dengan tikus. Yanmo, kamu jangan terlalu sombong, ucap Sukui segera berubah intens saat dia melihat 5 sosok yang muncul. Anda seharusnya menyalahkan diri sendiri karena mengambil sesuatu yang seharusnya tidak Anda ambil. Bagaimana bisa kekaisaran tingkat menengah menikmati warisan seperti itu? Ucap seorang pria berjubah hitam yang tampak cukup dingin, berada di depan 5 sosok hitam. Dia tersenyum menatap Sukui yang marah saat dia tertawa sinis. Serahkan saudari Anda, dan kami mungkin akan memberi Anda kematian yang mudah, ucap orang yang dipanggil Yanmo berbicara dengan acuh tak acuh. Dalam mimpimu saja, ucap Sukui mengatupkan giginya. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa yang dipancarkan dari tubuhnya saat dia bermanuver dengan kekuatan yuannya. Mata besar Surou yang indah buru-buru menjadi berair setelah melihat cara Sukui ini. Dia tahu bahwa kekuatan 5 orang di depan sangat kuat. Di antara mereka, ada 3 orang yang telah maju ke 3 Yuan Nirvana. Dengan kekuatan Sukui sendirian, dia jelas tidak cocok untuk mereka. Dia benar-benar akan dibunuh oleh kelompok ini jika dia terus bertindak berani. Senyum ganas perlahan-lahan terangkat di wajah Yanmo. Detik berikutnya, tubuhnya dengan liar bergegas maju. Angin telapak tangan yang ganas dan tak terkendali langsung menutupi Sukui muncul seperti badai. Sukui buru-buru membanting telapak tangannya, memblokir tubuh Surou di sampingnya. Setelah melihat bahwa Yanmo tidak menunjukkan belas kasihan, sebuah tinju dilemparkan ke depan, bertabrakan dengan Yanmo. Yuan Power dengan keras meluap, di mana telapak tangan melakukan kontak. Daun pohon tumbang di sekitar mereka langsung hancur menjadi bubuk. Angin liar dan keras secara langsung memaksa Surou dan Liuya berada di samping terdorong. Wajah Sukui yang pucat menjadi semakin buruk saat angin menyapu. Langkah kaki mereka terhuyung mundur saat mereka mengeluarkan seteguk darah segar. Jelas luka mereka cukup serius. Yanmo tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Bahkan setelah melukai Sukui, niat membunuh melintas di matanya saat kekuatan Yuan Power teraglomerasi di ujung jarinya. Itu muncul seperti pedang tajam yang menembus ke arah tenggorokan Sukui dengan kecepatan seperti kilat. Kakak laki-laki, ucap Surou yang cantik berubah sedikit setelah melihat adegan ini. Tubuh mungilnya yang indah benar-benar bergegas keluar dalam sekejap dan langsung memblokir di depan Sukui. Dia cukup kuat, tetapi karakternya sedikit rumit. Oleh karena itu, auranya dibelah dua ketika dia melihat ekspresi ganas Yanmo. Sungguh adegan yang menyentuh. Namun, saya tidak tahu cara memperlakukan seorang gadis dengan baik, ucap Yanmo hanya tersenyum dengan cara yang padat setelah melihat bahwa Surou dengan berani melangkah maju. Mata Yanmo tidak mengandung belas kasihan sedikit pun. Yuan Power di ujung jarinya menjadi semakin tajam saat akan menembus ke arah wajah Surou yang cantik. Surou, keluar dari situ, ucap Sukui buru-buru berteriak dari belakang setelah melihat adegan ini. Ekspresinya segera berubah drastis. Tubuh kecil Surou sedikit gemetar. Matanya yang besar mengandung ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Dia hanya menggigit bibirnya saat dia memusatkan perhatian pada angin tajam yang semakin mendekat. Detik berikutnya, Yuan Power yang sangat megah tiba-tiba keluar dari tubuhnya.
Riak yang diciptakan oleh Yuan Power-nya langsung mengirim Yanmo terbang. Namun, kekuatan semacam ini jelas bukan sesuatu yang Surou dapat sepenuhnya kendalikan. Seluruh tubuhnya gemetar intens setelah melepaskan dan menariknya. Apakah itu kekuatan yang kamu dapatkan dari wilayah tertutup? Itu memang sangat kuat. Itu benar-benar telah disia-siakan jika berada pada tubuhmu, ucap Yanmo. Kakinya menekan dengan lembut di udara dan menstabilkan tubuhnya. Matanya berisi keserakahan panas yang berapi-api saat dia menatap Surou. Dia segera melambaikan tangannya. Serang bersama, tangkap gadis ini. Teriakan Yanmo baru saja terdengar ketika mata keempat orang yang belum menyerang langsung menjadi dingin. Tubuh mereka dengan tergesa-gesa keluar. Serangan mereka terkoordinasi dengan baik saat aura mereka melonjak dan secara langsung menutup jalan mundur Surou. Kekuatan Yuan yang sangat besar dan kejam menyapu seperti banjir. Wajah Surou menjadi lebih pucat saat dia menyaksikan serangan ganas dan kejam yang datang seperti badai. Kekuatan sebenarnya dari tubuhnya hanya pada tingkat 2 Yuan Nirvana, dan kekuatan luar biasa di dalam tubuhnya juga di luar kendalinya. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak punya tempat untuk lari dalam menghadapi serangan gabungan oleh 5 orang ini. Mata Sukui di belakang segera berubah merah setelah melihat keadaan Surou. Hatinya ingin menyerang ke depan, tetapi darah yang berputar di dalam tubuhnya menyebabkan Yuan Power dalam tubuhnya beredar sangat lambat. Yang bisa dia lakukan hanyalah menonton serangan tanpa belas kasihan yang mendekati Surou. Saat serangan-serangan tajam hendak menyerang Surou, suara angin yang menusuk telinga tiba-tiba muncul. Bayangan hitam bergegas keluar dari hutan dengan cara seperti hantu. Setelah itu, dia muncul di depan Surou. Cahaya emas terang meletus pada saat ini, berubah menjadi penghalang cahaya emas melingkar. Serangan liar dan kekerasan dengan kejam menabrak penghalang cahaya emas, membentuk banyak riak. Angin menyapu dengan cara yang liar, namun tidak peduli seberapa kuat riak itu, penghalang cahaya berwarna emas masih dengan kokoh menjaga 2 sosok yang ada di dalamnya. Cahaya emas yang menyilaukan menyebabkan mata besar Surou yang indah menyipit tanpa sadar. Segera setelah itu, dia melihat sosok yang berdiri di depannya. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun Surou telah menemukan punggung tegas yang mirip dengan kakaknya yang telah melindunginya. Akan tetapi, mengapa bagian belakang orang ini tampak sedikit familiar? Cahaya emas secara bertahap menjadi redup. Akhirnya itu benar-benar lenyap. Sosok muda itu akhirnya menoleh dan tersenyum ke arah wanita muda di belakang. Nadanya sangat hangat. "Apakah Anda baik-baik saja?" ucap Lindong. "Kakak Lindong," ucap Surou terkejut ketika dia melihat wajah yang lembut dan cemerlang. Segera dia mengangguk dengan cara yang tidak berdaya. Matanya yang besar menoleh karena panik dan wajahnya menjadi lebih merah hampir seketika. Cahaya menjadi redup saat kelompok Yanmo menyaksikan ini. Mata mereka segera menjadi dingin ketika mereka melihat Lindong yang muncul di depan Surou. Nada mereka padat saat mereka berbicara. "Dari mana orang yang bodoh ini berasal? Dia benar-benar berani campur tangan dalam masalah kita?" ucap Yanmo. "Apa perlu begitu banyak orang untuk menindas seorang gadis kecil? Kalian seharusnya tidak bertindak seperti itu," ucap Lindong mengangkat kepalanya, melihat ke kelompok Yanmo dengan senyum samar. Mata Yanmo sangat dalam saat dia menatap Lindong. Sudut mulutnya bergetar sedikit saat dia perlahan berkata, "Teman, mungkin Anda harus menanyakan tentang latar belakang kerajaan awan angin kami sebelum Anda berpikir tentang menjadi seorang pahlawan dan mencoba menyelamatkan orang lain, bukan?" "Kerajaan super?" Alis Lindong terangkat sejenak setelah mendengar nama ini. Jelas dia sedikit terkejut. "Lindong, kerajaan awan angin sangat kuat. Kami sudah sangat bersyukur bahwa Anda bersedia membantu kami. Saya tidak menginginkan yang lain. Saya hanya memohon agar Anda dapat membawa Surou kecil dan pergi. Bantuan besar Anda adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya akan memblokir orang-orang ini," ucap Sukui buru-buru berteriak. Dia juga terkejut bahwa Lindong telah campur tangan. Orang-orang di depan mereka semua cukup kuat. Selain itu, ia menyadari kekuatan Lindong. Namun, selama dia bisa membuat Surou melarikan diri hidup-hidup, itu lebih berharga untuk Sukui, bahkan jika dia mati di tempat ini. "Saya tidak ingin pergi. Kakak Lindong, terima kasih. Namun Anda semua harus pergi. Orang-orang ini sangat kuat," ucap Surou menggelengkan kepalanya dan berkata. "Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak akan berarti," ucap Lindong tersenyum sambil menjentikkan jari di dahi Surou. Setelah itu, dia menoleh dan melihat kelompok Yanmo. Dia berkata, "Maaf, tapi sepertinya saya harus membawa ketiga orang ini pergi dengan saya hari ini," ucap Lindong. "Apakah Anda pikir Anda memiliki kualifikasi itu?" ucap Yanmo. Lindong memberi senyum saat dia menatap Yanmo. Dia perlahan mengangguk. "Saya pikir saya bisa," ucap Lindong. Mata Yanmo langsung menjadi dingin setelah mendengar ini.
Ketika dia hendak menyerang, dia tiba-tiba merasa hatinya berubah dingin. Dia bisa melihat dua sosok di pohon besar di belakang Lindong. Kedua sosok itu melihat ke bawah dari atas. Mata mereka mengandung keganasan saat mereka menatap kelompok Yanmo. Tatapan seperti itu tidak berbeda dari bagaimana mereka melihat kelompok Sukui sebelumnya. "Hentikan mereka," ucap Lindong tersenyum saat melihat ke arah Yanmo. Mata Lindong dingin. Segera setelah itu niat membunuh menyebar keluar. Setelah kata-kata Lindong, tatapan jahat yang menakutkan muncul di wajah Little Flame yang tampak jujur, yang sebelumnya diam dan tidak berbicara sepatah kata pun. Pada saat ini, orang ini langsung terlihat menjadi asura yang haus darah yang mencakar keluar dari neraka. Setelah melihat postur jahat Little Flame, Sukui menelan kata-kata di mulutnya yang dia katakan sebelumnya. Dari saat mereka bertemu, dia bisa merasakan misteri dari trio Lindong. Selanjutnya, Lindong jelas bukan individu impulsif. Jika dia tahu latar belakang orang-orang ini dan dia masih berani mengambil tindakan, dia pasti memiliki sesuatu yang bisa dia andalkan. Di Ancient Battlefield ini, Sukui telah melihat banyak individu berprofil rendah dengan kemampuan yang menakutkan. "Bodoh," ucap Yanmo dan rekan-rekannya melihat adegan ini. Mereka tidak bisa tidak mengejek. Baru-baru ini, ada banyak orang yang suka berkhayal seperti Anda di kota 1000 gajah. Namun, Anda adalah kumpulan orang pertama yang benar-benar berani memprovokasi kekaisaran angin awan kami. Bunuh mereka! Jangan tinggalkan siapapun dengan selamat, ucap Yanmo melambaikan tangannya ke bawah dan berteriak dengan dingin. Saat kata-kata Yanmo keluar dari mulutnya, 4 sosok di sampingnya melonjak ke depan pada waktu yang hampir bersamaan. Di antara 4 tokoh ini, ada 2 orang yang telah mencapai tahap 3 Yuan Nirvana, sementara 2 lainnya berada di panggung 2 Yuan Nirvana. Formasi semacam itu agak tangguh. Ketika 4 tokoh menyerang pada saat yang sama, gelombang Yuan Power yang kuat keluar dengan cepat, dan kekuatan represif yang kuat menelan ke arah Lindong dan rekan-rekannya. Serangan pertama mereka telah menunjukkan seni bela diri yang agak tangguh, ditemani oleh niat membunuh. Kekuatan Yuan mereka meledak dengan suara mendesis. "Kakak Lindong, berhati-hatilah!" ucap Surou berteriak tanpa sadar. Lindong melihat serangan masuk dengan tampilan damai di wajahnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan punggung menghadap Surou. Dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda mengambil tindakan. Yuan Power menyembur ke depan seperti banjir badang yang bergelombang. Namun, sesaat sebelum mengenai tubuh Lindong, udara di depannya tiba-tiba meledak. Bayangan besar yang disertai dengan tekanan berat datang. Saat sebuah tiang logam berwarna hitam menyapu udara, kekuatan mengerikannya dengan paksa meledakkan serangan Yuan Power tanpa gerakan mencolok. Tentu, Little Flame lah yang tiba-tiba beraksi. Bayangan tongkat melintas dan meledakkan seni bela diri yang kuat. Little Flame mendarat di depan Lindong. Saat dia mengangkat kepalanya, matanya merah dan ganas. Jenis keganasan itu seperti seekor harimau yang marah yang baru saja keluar dari kandangnya. 4 tokoh yang menyerang jelas terkejut pada kemampuan Little Flame. Namun, jelas bahwa mereka memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan juga. Dengan demikian, setelah melihat pemandangan ini, mata mereka berubah serius. Dalam sekejap, bayangan kutub yang mengandung kekuatan menakutkan muncul dari salah satu praktisi kerajaan awan angin. Rupanya, serangan mendadak itu mengejutkan orang. Cahaya keemasan yang berkilau langsung menyembur keluar dari tubuhnya dan membentuk perisai bersinar keemasan di sekitar tubuhnya. Namun, setelah melihat pertahanan seperti itu, dengusan mengejek keluar dari tenggorokan Little Flame. Kemudian, ketika urat di lengannya menggeliat, bayangan tongkat melonjak ke depan dan membanting tanpa ampun ke perisai bersinar emas itu. Saat suara metalik menggema di seluruh area, semua orang tercengang melihat perisai emas megah yang berkilau itu hancur seketika. Setelah diserang oleh pukulan berat seperti itu, tubuh praktisi itu terbang ke belakang. Akhirnya dia terbang ke hutan di mana tidak diketahui apakah dia masih hidup atau mati. Satu ayunan tongkatnya menewaskan 1 orang. Mata Little Flame sangat garang dan jahat, sementara 3 orang lainnya masih menatap kosong pada apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba 3 bayangan tongkat kuat merobek udara pada saat yang hampir bersamaan tanpa ragu sedikit pun. Bayangan-bayangan licik yang bergerak mendarat dengan kejam di dada 3 orang itu. Cahaya keemasan cerah di tubuh mereka meredup dalam sekejap. Ketiganya mengeluarkan seteguk darah masing-masing. 2 dari mereka yang ada di tahap 3 Yuan Nirvana masih bisa menangani serangan. Namun, untuk praktisi tahap 2 Yuan Nirvana, setelah dadanya disambar oleh tongkat Little Flame, dia terluka parah.
"Bajingan!" ucap dua praktisi tahap 3 Yuan Nirvana yang memuntahkan darah akhirnya kembali pulih. Ekspresi wajah mereka menjadi jahat. Namun, sebelum mereka bisa menyerang karena kemarahan, tubuh Little Flame sudah melonjak ke arah mereka dengan bayangan tongkat yang ganas. Seketika, mereka bertiga saling bertukar pukulan dengan kecepatan seperti petir di udara. Gelombang kekuatan Yuan dan angin ribut menyapu area tersebut. Ketiga sosok itu saling silang di langit dan setiap pukulan mereka sangat mematikan. Lindong melihat sosok-sosok yang saling silang di langit. Ekspresi wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Sebelumnya, bahkan Mu Huang dikalahkan oleh Little Flame. Apalagi kedua praktisi kerajaan angin awan ini yang baru saja melewati kesengsaraan Nirvana ketiga. "Kakak Linian sangat kuat," ucap Surou melihat adegan ini. Wajahnya yang jernih dan elegan memerah dan matanya dipenuhi dengan pemujaan. "Kemampuan Anda juga cukup kuat. Jika Anda benar-benar ingin melindungi kakak Anda harus mengubah sikap Anda di medan perang ini. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan selalu menjadi domba jika Anda berpikiran lemah. Kali ini Anda beruntung bertemu dengan kami. Namun bagaimana di masa depan? Anda tidak dapat berharap ada seseorang yang menyelamatkan Anda setiap kali Anda berada dalam masalah, bukan?" ucap Lindong dengan gamblang. Meskipun nada Lindong tidak terlalu tegas dan mengandung sedikit kelembutan, ketika Surou mendengarnya, dia tidak berani membalas dan akhirnya menganggukkan kepalanya dengan patuh. Di satu sisi, ketika Sukui melihat adegan ini, dia sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia tersenyum, seolah-olah dia merasa agak lega. Seperti yang diharapkan Lindong, pertempuran tidak berlangsung terlalu lama. Di bawah serangan deru Little Flame, kedua praktisi tahap 3 Yuan Nirvana akhirnya menyerah, dan Little Flame menangkap kelemahan mereka. Segera tiang logam yang berisi kekuatan mengerikan mendarat di tubuh mereka. Kedua sosok itu terbang mundur dan mereka menyemburkan darah segar dengan kasar sementara terbang di udara. Akhirnya mereka jatuh ke tanah. Setelah Little Flame mengirim dua sosok terbang, dia melambaikan tiang di tangannya dan mengarahkannya ke Yanmo di dekatnya, yang ekspresi wajahnya tidak tenang. Kemudian dengan suara yang dalam dan rendah yang dipenuhi dengan niat pembunuh yang kuat, Little Flame memperingatkan, "Sekarang giliran Anda." Wajah Yanmo sangat serius. Setelah dia melihat apa yang terjadi, dia takut dengan kemampuan bertarung Little Flame yang luar biasa. Namun segera setelah itu, dia mengatupkan giginya dan meraung. "Kalian semua berada dalam masalah besar," ucap Yanmo. "Mulai dari hari kami memasuki Ancient Battlefield, masalah menemukan kami tanpa henti," ucap Lindong menjawab dengan santai. "Anda bisa keras kepala sekarang, tetapi Anda akan menyesalinya di masa depan," ucap Yanmo memperingatkan. Pada saat yang sama, dia melonjak ke belakang dan bergerak pergi. Dia adalah individu yang cerdas. Mengingat situasi saat ini, dia tahu dia tidak bisa lagi menimbulkan ancaman untuk Lindong dan rekan-rekannya. Lindong tampak acuh tak acuh menatap Yanmo yang bergerak dan segera melirik Little Martin seakan memberitahu sesuatu. "Karena masalah akan datang, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan," ucap Lindong. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa dingin yang memaksa Sukui dan Liuya takjub. Rupanya mereka tidak mengharapkan orang yang paling terlihat tenang dari ketiganya memiliki cara yang paling kejam dalam menangani masalah. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita